Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman jurnal berjudul High Performance Reinforcement Learning on Spot Optimizing Simulation Parameters with Distributional Measure dengan penulis A.G. Miller, Fang Zhouyu, Michael Brockman, dan Farpod Farshidyan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Machine Learning dengan dosen pembimbing Bapak Syed Abdullah, SSI MKOM. Pembahasan kali ini dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama, objek penelitian, lalu masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, lalu yang terakhir hasil penelitian. Di mana di sini lebih berfokus pada reinforcement learning-nya sebagai metode utama untuk mengontrol robot spot ini dengan kemampuan belajar end-to-end. Objek penelitiannya yang pertama, kita mengenal dulu apa sih robot spot ini. Robot spot ini adalah robot berbentuk menyerupai anjing dengan 4 kaki yang diproduksi oleh Boston Dynamics, sebuah perusahaan robot terkemuka dari Amerika Serikat. Robot ini telah digunakan untuk berbagai aplikasi komersial dan penelitian, bahkan di lingkungan ekstrim seperti di Antartika. Robot ini secara spesifikasi memiliki 12 aktuator, di mana pada tiap kakinya memiliki 3 aktuator, yaitu Hype X, Hype Y, dan Ni, yang memungkinkan mobilitas fleksibel dan tinggi. Lalu untuk reinforcement learning-nya, ini kita aplikasikan secara end-to-end, di mana ini merupakan pengaplikasian RL pertama yang sepenuhnya dilatih dan diterapkan pada robot spot ini. Polisinya dilatih pada simulasi dan langsung diterapkan di robot nyata tanpa modifikasi manual. Kemudian robot spot ini memiliki source code yang fleksibel, di mana disediakan Researcher Development Kit. Ini merupakan API level rendah untuk akses langsung ke motor controller robot, dan juga komunikasinya menggunakan gRPC dengan delay komunikasi sekitar 5 millisecond. Yang kedua, masalah penelitian. Di sini tantangannya yaitu sim to real gap dalam reinforcement learning robotika. Apa sih sim to real gap itu? Dalam dunia reinforcement learning robotika, perbedaan antara simulasi dan hardware nyata sering menjadi penyebab polisi yang dilatih di simulasi tidak perform secara baik saat diterapkan di robot fisik. Polisi ini menjadi out of distribution karena dinamika simulasi tidak mencerminkan kondisi nyata. Secara spesifik, masalah penelitian yang lain yaitu yang pertama ada delay komunikasi. Di sini komunikasinya menggunakan gRPC. gRPC ini menyebabkan delay kurang lebih 5 millisecond dalam pengiriman komen ke motor. Ini tentu cukup mempengaruhi responsivitas polisinya. Yang kedua, friction joint tidak diketahui, di mana nilai friction pada tiap joint hip dan knee sulit diukur secara langsung dan berbeda karena knee menggunakan remotized lead screw. Yang ketiga,
torque speed limits. Batasan torque dan kecepatan journey bergantung pada posisi dan kecepatan, memerlukan pemodelan yang akurat. Yang keempat, observation noise. State estimator menghasilkan noise pada pengukuran velocity atau kecepatan, lalu orientation dan joint states yang perlu dimodelkan. Yang terakhir, dampak pada performanya. Polisi baseline tanpa optimasi, parameter hanya mencapai 3,7 milisecond dan gagal pada guide dengan flight pace. Di sini penelitian bertujuan untuk mengoptimalkan parameter simulasi dan bertujuan untuk mencapai performa tinggi pada squad. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 kontribusi utama. Yang pertama, yaitu prosedur evaluasi sim to real gap. Ini mengembangkan metode kuantifikasi sim to real gap yang terinspirasi dari teknik generative learning. Di sini menggunakan Weierstrass distance dan maximum mean discrepancy untuk mengukur dissimilarities distribusi data. Keunggulannya di sini tidak memerlukan state matching yang ketat. Lalu yang kedua, policy RL end-to-end pertama di spot. Lalu yang kedua, penelitian ini menerapkan policy reinforcement learning end-to-end yang pertama pada robot spot. Policy ini mampu mengontrol seluruh 12 aktuator secara langsung dari observasi sensor. Dan yang terakhir, demonstrasi kemampuan extended. Jadi penelitian ini diharapkan mampu membuka kemampuan robot spot secara lebih baik dari sisi mungkin kecepatan maksimum di sini meningkat 3 kali lebih cepat, lalu phase gate yang lebih baik dan juga robust pada permukaan yang licin secara adaptif. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Bagian pertama adalah pemodelan parameter dan similarity scoring. Untuk pemodelan parameter ada 3 aspek, yaitu communication delay, di mana buffer action output selama 5 milisecond untuk memodelkan gRPC. Kemudian aktuator model, friction head sebesar 0,008 Nm, friction knee sebesar 0,180 Nm, dan torque limits bergantung pada posisi dan kecepatan. Observation noise di sini menggunakan model Gaussian noise dari state estimator menggunakan FFT analysis. Hasilnya ada 8 meter yang dioptimasi, yaitu friction head dan knee, torque limits, speed limit, dan torque speed intersect dengan masing-masing 2 parameter ya. Untuk similarity scoring digunakan 2 metode, yaitu Weierstrass distance atau earth mover distance. Di sini mengukur jarak minimum untuk mengubah satu distribusi probabilitas jadi distribusi lain. Analogi simpelnya yaitu mengukur seberapa jauh tanah yang harus dipindahkan. Yang kedua, maximum mean discrepancy atau MMD, di mana ini mengukur perbedaan mean distribusi yang diproyeksikan ke ruang dimensi tinggi. Simpelnya ini mengukur perbedaan karakteristik statistik. Bagian kedua pada metode penelitian di sini adalah optimasi dengan CMAS dan training reinforcement learning. Untuk optimasi digunakan covariance metric adaptation evolution strategy dengan metode gradient free yang bekerja baik pada landscape, optimasi non-smooth dan scalable untuk puluhan parameter. Hasil optimasi menunjukkan friction heap sebesar 0,08 Nm, friction knees 0,180 Nm, torque maksimal sebesar 97
Newton meter dan speed atau kecepatan maksimal sebesar 25,03 radius per second. Untuk training RL-nya digunakan NVIDIA Isaac Lab dan juga Isaac Sim dengan algoritma PPO atau Proximal Policy Optimization dengan konfigurasi kontrol joint position offset pada 50 Hz, lalu untuk PD kontrolnya pada 200 Hz dengan nilai kp sebesar 60, kd 1,5, dan observasi meliputi velocity, gravity, command, dan joint states. Dan untuk reward functionnya terdiri dari text reward untuk velocity tracking, style reward untuk foot clearance, impact dan slippage, serta regularization untuk smoothness dan energy. Training dilakukan dengan 4096 environment paralel episode maksimal 20 detik dengan randomisasi terrain, friction, dan massa. Oke, sekarang kita lihat hasil penelitiannya. Di mana untuk optimalisasi CMAES dan perbandingannya meningkat cukup signifikan. Untuk kecepatan maksimum naik dari 3,8 meter per second menjadi 5,2 meter per second. Ini naik sebesar 37%. Lalu gate capability dari no flight pace menjadi flight throat gate. Yang menarik di sini single iteration sudah cukup untuk meningkatkan performa secara signifikan. Proses bisa diulang jika diperlukan. Perbandingan dengan baseline menunjukkan policy dengan CMAS modeling memiliki matching yang lebih baik antara simulasi dan hardware untuk knee joint, baik front maupun hind right, yang paling kritis. Dari segi joint action, amplitude matching, dan frekuensi matching lebih baik. Dari segi base velocity, better tracking, dan less divergent. Analisis menunjukkan kedua polisi kesulitan menghasilkan negative torque saat swing leg calculation karena power distribution limit tidak dimodelkan. Namun, polisi CMAS lebih resisten di sini. Hasil lain yang luar biasa adalah robustness dan high performance. Untuk robustness testing, dilakukan testing pada permukaan licin menggunakan sabun dan air pada permukaan plexiglass. Di sini policy mampu beradaptasi ke perubahan friction recovery dari foot slips, tetap tegak dan juga tetap tegak setelah knee collision. Ini berkat domain randomization pada training dengan randomisasi ground friction sebesar 0,3 sampai 1,0, memungkinkan policy beradaptasi dengan berbagai kondisi permukaan. Untuk high speed performance, default control sebesar 1,6 meter per second, baseline policy 3,7 meter per second, dan our policy ini meningkat ya tadi 5,2 meter per second, meningkat 33,25 kali lebih cepat dari default. Yang paling menakjubkan di sini policy-nya mampu menghasilkan flying throat gate, di mana keempat kaki ini tidak menyentuh tanah secara bersamaan. Jadi ini seperti sifat hewan atau manusia sungguhan saat berlari, di mana kaki ini melayang ya untuk mencapai kecepatan maksimal, karena ini belum pernah terlihat pada robot sport sebelumnya. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menerapkan reinforcement learning end-to-end pertama pada robot Boston Dynamic Sport dengan pendekatan optimasi parameter yang inovatif menggunakan CMAES dan distributional measure dengan metode Wasserstein, distance, dan MMD tadi. Dimana pencapaiannya di sini luar biasa, kecepatan meningkat sebesar 3,25 kali dari defaultnya. Ada 8 parameter yang dioptimasi, dan ini merupakan pertama kalinya yang dilakukan pada robot sport. Metode ini menghasilkan model simulasi berkualitas tinggi yang memungkinkan performa, agility, dan robustness yang belum pernah terlihat sebelumnya pada platform sport.
Yang perlu di-highlight juga di sini polisi mampu beradaptasi dengan permukaan licin dan menghasilkan guide dengan flight pace dan mencapai kecepatan lebih dari 3 kali lipat controller default. Beberapa hal yang penting lainnya, kode training ini tersedia melalui NVIDIA Isaac Lab sehingga peneliti lain bisa mengembangkan lebih lanjut. Lalu secara research impact ini jadi fondasi untuk penelitian reinforcement learning pada sport di masa depan. Dan untuk arah pengembangan berikutnya termasuk visi kapabilitas dan lebih banyak behavior, penelitian ini membuka pintu bagi pengembangan robotika yang lebih adaptif dan cerdas menggunakan reinforcement learning. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.